Haleluya, aku ucap syukur kepada Tuhan untuk nyanyianku hari ini. Dan hari ini, judul khotbah hari ini adalah Mari Kita Terus Maju Setelah Akhir Yang Baik. Dan waktunya kami ucap selamat tinggal kepada tahun 2024 kan. Dan kita harus uh, uh, kita harus memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Dan apakah kalian pernah merenungkan bagaimana kalian akan mengakhiri atau menghadapi akhir kalian? Apakah kalian pernah merenungkan bagaimana kalian akan menghadapi akhir hidup kalian? Apakah itu akan menjadi suatu akhir yang bahagia atau suatu akhir yang sedih? Atau itu apakah akan akhir dengan pertarungan sampai terakhir? Dan apakah kalian sedang mempersiapkan hari itu? Karena setiap orang akan menghadapi suatu akhir. Kehidupan setiap kami akan menghadapi suatu akhir melalui kematian, atau jika kita tetap masih hidup ketika Yesus datang kembali, yaitu melalui transfigurasi, ya kita akan tetap menghadapi suatu akhir dari kehidupan di bumi ini. Dan kita ada akhir hari, akhir bulan, dan akhir tahun. Dan untuk setiap kami yang ada di dunia korporat, akhir bulan dan akhir tahun adalah waktu yang sibuk karena kalian sedang menutup buku, ya kan? Dan mengawali buku baru di bulan berikut dan tahun berikutnya. Dan waktu-waktu ini yang kami sebut sebagai akhir bulan atau akhir tahun, ini adalah waktu di mana kita dapat merenungkan bagaimana kita akan mempersiapkan akhir kita. Ketika kita membaca Alkitab, setiap hal memiliki akhir dan memiliki awal dan akhir. Dan kita lihat di Wahyu 1 ayat 8, Tuhan mengatakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dan Wahyu 22 ayat 13 juga mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi, untuk mengatakan bahwa ada awal dan akhir, itu berarti ada suatu tujuan. Ketika sesuatu memiliki suatu akhir, itu karena selalu ada alasan, ada tujuan mengapa itu memiliki awal, ya kan? Kalau kita ada di dunia pekerjaan, katakanlah kita diberikan suatu proyek, dan kita berarti memiliki suatu tugas kan untuk menyelesaikan proyek itu kan. Dan proyek itu, kecuali kita tidak mengerti tujuannya, kita tidak mengerti tujuan proyek itu, kita tidak bisa mengerti akhirnya, sehingga awal dan akhir tidak hanya bergantung pada situasi kronologis saja, tapi juga kepada tujuan. Apakah tujuan itu akan terpenuhi? Jadi dalam ayat bacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengakui bahwa bagaimana ia sedang menyelesaikan hidupnya, dan dia menyelesaikannya dengan sangat baik. Dan apakah kita juga ingin mengakhiri kehidupan kita dengan sangat baik? Dan saya berdoa agar kita semua dapat menyelesaikan kehidupan kita dengan sangat baik. Dan ketika waktunya datang, kiranya kita pun dapat mengakhiri kehidupan kita dengan sangat baik seperti Rasul Paulus. Dan hanya ketika kita mengakhiri ini, maka kita dapat transisi ke tahap berikutnya. Ketika kita menutup tahun 2024 dengan benar, maka kita dapat memasuki tahun 2025 dengan sukacita dan dengan banyak pengharapan dan ucapan syukur. Tapi kalau kita tidak mengakhiri tahun ini dengan benar, maka kita tidak bisa mengawali yang baru. Jadi cobalah kita belajar dari Rasul Paulus hari ini bagaimana ia menyelesaikan kehidupannya dengan sangat baik. Jadi pertama, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus mengakhiri diri kita yang lama.
Jadi kita harus mengakhiri diri kita yang lama. Kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 3, Rasul Paulus sedang di sini berbicara tentang dirinya yang lama dan dia mengakui kesalahannya. Dia mengatakan bahwa dia dulu berpikir bahwa dia sedang melakukan yang baik dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dia pikir bahwa dulu nih dia ini dan itu, tetapi sekarang ketika dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, ketika dia telah menerima anugerah dari Yesus Kristus, maka dia sadar akan hal ini. Itu kesalahan-kesalahannya. Dan kita lihat di Galatia 1 ayat 13 sampai 14. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Dan di sini Rasul Paulus sedang bicara bahwa sebelum dia datang kepada Yesus, dia percaya bahwa imannya kepada agama Yahudi itu adalah bentuk iman yang tertinggi dan dia yang paling terdepan. Dia bekerja lebih keras dari orang lain. Dia tadinya percaya bahwa dia percaya lebih keras daripada siapapun dan juga belajar lebih keras daripada siapapun. Dan dia sangat percaya diri bahwa dia adalah yang terdepan di dalam agamanya dahulu. Dan dia pikir tidak ada masalah, dia pikir dia diterima oleh Tuhan dan Tuhan bahagia dengan upaya dia. Dan dengan menganiaya orang Kristen um, dan menurut orang Yahudi, orang-orang Kristen itu salah dan Yesus adalah pemimpin suatu kultisme. Dan maka ia percaya dengan membunuh mereka, dia sedang melakukan yang benar. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus dan sungguh-sungguh percaya dan mengerti tujuan Tuhan melalui firman dan Roh Kudus, maka dia jadi sadar bahwa Tuhan ingin dia untuk menjadi seorang penyebar Injil kepada orang-orang yang dia paling benci, kepada orang-orang yang tadinya dipikir adalah seperti kecoa. Itu kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan kita juga lihat lagi di Galatia 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia, juga aku tidak pergi ke Yerusalem dapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Dan Rasul Paulus, dia tidak menyembunyikan dosa-dosanya. Ketika dia percaya kepada Yesus dan menerima anugerahnya, maka dia mengakui dosa-dosanya dan dia berubah. Sudut pandang dia berubah. Dia sadar bahwa semua waktu ini, selamanya ini ketika dia pikir bahwa dia sedang terdepan dalam iman, ternyata itu masih tubuhnya, masih dirinya yang lama. Dan dia belum lahir kembali. Dan sekarang dia sadar akan hal itu. Dan kita sekarang adalah pengikut Yesus. Seharusnya kita mengasihi satu sama lain, ya kan? Tapi di dalam dirimu yang terdalam, siapa yang sedang menyetir kehidupanmu? Siapa yang sedang menentukan jalan hidupmu? Pada waktu-waktu yang baik, ketika semuanya baik-baik saja, kita menjadi orang yang baik. Tetapi ketika semua hal menjadi runtuh, buruk, apakah diri lama kita kembali lagi muncul? Dan kita perlu bertobat dari hal itu.
Filipi 3 ayat 5-9 dikatakan, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi Paulus sedang mengatakan bahwa saya dulu orang yang tidak bercacat dalam iman, tetapi setelah saya percaya kepada Yesus, saya melepaskan semua hal-hal yang dulu saya lakukan, semua jabatan-jabatan saya anggap sampah karena itu tidak memberikan apapun kepada keselamatanku. Jadi saya menganggapnya sampah. Jadi ketika dia menganggapnya sampah, dia menyamakannya dengan hal yang sangat tidak ada arti. Dan bayangkan ketika kalian telah makan suatu makan malam yang sangat sangat mahal, dan ketika kita ke toilet besok paginya, apakah kita memikirkan nilai pembuangan tubuh kita di pagi hari? Karena itu bekas makanan yang sangat mewah dan mahal. Tidak kan? Kita hanya melepaskannya saja. Dan sama seperti itu, kita harus melepaskan diri kita yang lama, karena itu tidak ada nilainya. Karena di dalam Kristus, identitas kita yang baru, diri kita yang baru di dalam Yesus, jauh lebih berharga. Dan apa hal yang biasanya diri lama kita rasakan itu lebih berharga? Coba pikirkan. Apa yang diri lama kita, dan coba, apakah kalian masih berhubungan dengan diri lama kalian? Atau apakah sudah kalian buang jauh-jauh? Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar tahun ini menjadi tahun yang lalu. Dan tahun berikutnya akan menjadi tahun yang kita jalankan dengan diri kita yang baru. Kiranya kita lepaskan diri kita yang lama ketika kita melepaskan tahun ini. Tapi katakanlah kalian masih berkoneksi dengan diri kalian yang lama. Coba kalian renungkan, pikirkan apa yang paling berharga bagi diri kalian. Apa itu? Mungkin bukan uang, karena yang lebih berharga daripada uang itu adalah ego diri. Dan saya terberkati kemarin pagi pada eh, pada ibadah subuh. Pesannya adalah tentang bagaimana Esau kabur dari Yakub, dan ketika mereka harus bertemu kembali, dia harus ketika Yakub kabur dari Esau, dan dan Yakub sempat ketakutan. Dia memikirkan apa yang dapat dia hilang, apa yang dia paling sukai, dan apa yang mungkin dia dapat
lepaskan, dan dia mengirim terlebih dahulu yang dia tidak, dan Yakub menyusun supaya yang terdepan adalah yang dia tidak begitu sayang, tetapi yang paling dia sayang, dia taruh di paling belakang, yaitu dirinya sendiri. Dia ingin dirinya sendiri yang paling terlindung. Itu adalah diri kita yang lama, seperti itu. Tapi Rasul Paulus mengatakan, sekarang saya sadar, diriku yang lama tidak ada nilainya bagiku sama sekali. Lihatlah ke dalam dirimu, dan cobalah untuk mendeteksi diri kalian yang lama. Rupanya seperti apa, nilai apa yang dapat itu berikan kepada kerajaan surga. Dan marilah kita berdoa sebelum sebelum kita menghadapi akhir tahun ini, marilah kita berdoa supaya Tuhan bantu kami untuk mengakhiri diri kami yang lama. Dan Rasul Paulus pun mengaku bahwa dia tidak dapat melakukannya, tapi ketika anugerah Tuhan turun kepadanya, maka ia dapat melepaskannya. Dan saya mengatakan ini dari Alkitab, dan saya juga mengatakan ini dari pengalaman saya pribadi. Ketika kamu merasa bahwa kamu sedang kehabisan anugerah, dan kamu merasa tidak ada kasih karunia lagi, tidak ada keberdayaan rohani apapun lagi, yang perlu kalian lakukan sangat gampang, sangat mudah. Mungkin kalian sedang menyetir atau sedang di jalan, dimanapun, sangat mudah. Yang perlu kalian lakukan adalah mintalah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Tuhan, aku butuh kasih karuniamu untuk menyelamatkanku. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, bantulah aku. Dan ketika Petrus sedang hampir tenggelam di lautan, dia berdoa. Apa yang dia katakan? Bantulah aku. Ya kan? Dan itulah suatu doa ketika kamu sedang mencari Tuhan. Jadi sebelum tahun ini berakhir, carilah suatu waktu di mana kita dapat mencari Tuhan, mengatakan, Tuhan, aku perlu kasih karunia. Dan kiranya kasih karunia mengakhiri diriku yang lama. Dan kedua, marilah kita akhiri dengan ucapan syukur. Tahun lalu, kalau kita merenungkan kembali tahun ini saja, coba kita renungkan tahun ini saja. Apakah lebih banyak hal baik terjadi atau hal buruk terjadi? Apakah lebih banyak rintangan atau lebih banyak kebahagiaan? Dan kayaknya saya tahu jawaban kalian. Lebih banyak rintangan. Ya kan? Ya kan? Dan saya akan tanyakan pertanyaan yang sama tahun depan. Dan jawabannya pasti sama. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang seperti itu. Dan dunia ini seperti itu. Dunia ini didominasi oleh iblis dan kekuasaannya. Dan kita lahir untuk dan kita dilahirkan untuk ingat, untuk dapat ingat hal-hal yang buruk lebih baik dengan hal yang baik. Itu lebih mudah untuk manusia ingat, dan dengan sangat mudah kita dapat melupakan anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Tetapi lihatlah dirimu. Kalian sekarang berada di gereja hari ini. Kalian berada di sini. Kalian tetap masih hidup dan sedang menyembah Tuhan. Dan itu adalah alasan yang cukup untuk mengucap syukur kepada Tuhan, kan? Melalui semua rintangan di dalam kehidupan kalian tetap dapat berada di tempat ini hari ini. Dan itu adalah alasan yang luar biasa untuk mengucap syukur. Mungkin kesehatan kita menurun, tetapi kita masih cukup sehat untuk hadir di tempat ini. Mungkin kita tidak sekaya dulu atau sekaya yang kita inginkan, tetapi kita memiliki kemampuan yang cukup untuk hadir di sini hari ini. Dan mungkin kalian yang sedang melayani gereja
lebih lagi kan, kita diberikan kesempatan untuk dapat membangun kerajaan Tuhan, untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan, untuk dapat mengatakan ketika kita sampai di surga nanti bahwa Tuhan, terima kasih, aku dapat melakukan ini dan ini dan ini untuk kerajaan-Mu. Karena kita lihat di Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan alasan kita tidak dapat mengucap syukur adalah karena kita masih memiliki hawa nafsu dan keinginan. Tetapi kita lihat Rasul Paulus ketika dia mengakhiri dirinya yang lama, dia juga mengakhiri keinginan serakah dan kedagingan dia. Dia melepaskannya juga bersama dengan dirinya yang lama. Dan saat itulah dia dapat melihat, dia dapat melihat dan dapat mengucap syukur. Tapi ketika kita keserakan kita jauh lebih berkuasa daripada hati kita, daripada ucapan syukur kita. Dan saat itulah kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mungkin kita memaksakan diri kita untuk membuat suatu daftar hal-hal yang dapat kita syukuri, tetapi hati kita tetap keras, tetap layu karena dibutakan oleh keserakahan. Jadi, kiranya setiap keinginan duniawi kita lepaskan. Dan kiranya kita dapat dengan sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Galatia 2 ayat 20, Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Siapa yang ingin disalibkan bersama Yesus? Itu pertanyaan yang berat kan? Siapa yang ingin merasakan itu? Kiranya kita semua jujur ya. Jawab dengan jujur dalam hati. Dan kita tidak dapat melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengajukan diri kita untuk melakukan itu. Tapi bagaimana Rasul Paulus melakukannya? Kalau kita memikirkan, oh saya harus memikul salib, oh saya harus menderita, dan itu suatu stres yang sangat berat. Itu sangat membebankan pikiran kita. Kita berpikir kita harus banyak menyerahkan ini dan itu. Tetapi kalau kita lihat Rasul Paulus, dia berbahagia. Dia dapat merasakan salib yang sesungguhnya dan dia berbahagia. Dia merasa ini lebih baik daripada daripada makanan yang enak. Dan ini seperti suatu dia mau kembali lagi kepada penderitaan ini. Dia mau balik lagi kepada salib. Dia mau terus memikul salib ini dan dia tidak mau lepas darinya. Dan ini sangat luar biasa. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar kamu dan kita dapat menemukan rasa salib yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan saya akan membagikan lebih banyak soal keindahan kayu salib pada ibadah akhir tahun nanti. Dan Rasul Paulus mengatakan lebih baik hidup bersama Yesus daripada kembali ke kehidupan yang lama. Dan kita di Roma 6 ayat 6 dan Galatia 6 ayat 14. Saat itu kita lihat Rasul Paulus mengucap syukur karena dia dapat memikul salibnya. Dia mengucap syukur untuk salib. Bukan hanya karena Yesus mati di atas kayu salib, tetapi karena Yesus memberikan dia juga sebuah salib untuk dipikul. Dan saat itu, kehidupannya menjadi suatu ucapan syukur ketika dia memiliki kayu salib.
Untuk apa kita mengakui iman kita dengan bibir kita, tetapi kita tidak memikul kayu salib kita? Apa gunanya kalau kita hanya menyanyikan lagu-lagu tentang salib, tapi kita tidak memikul salib itu dalam kehidupan kita? Marilah kita jangan biarkan tahun 2024 berlalu begitu saja, tapi marilah kita dengan tegas mengakhiri kehidupan lama kita dan kita memikul salib kita dan kita mengucap syukur. Yesaya 57 ayat 15 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Kita melihat bahwa hanya saat dia memiliki salib, maka ketakutannya, kekotorannya, dosa-dosanya yang buruk, semuanya akhirnya dicuci bersih. Dia merasa dia seperti dia berada di suatu gulungan sampah. Dan dia dahulu menikmati sampahnya itu. Tapi ketika matanya dibukakan, maka dia langsung meninggalkan itu semua. Dia tidak lagi menganggap sedikit pun bahwa itu berharga. Dan melalui anugerah Yesus Kristus, maka dia ingin bergegas pergi dari tempat itu. Dan ketika kita sadar bahwa kita ada di suatu kolam pembuangan, dan kita dulu memikir bahwa ini adalah air yang enak dan bersih, dan saat kita sadar ini bukan air yang bersih, ini bahkan bukan air, tapi ini adalah pembuangan, maka kita ingin segera mandi kan, kita ingin segera cuci diri, dan inilah yang Rasul Paulus katakan, inilah sukacita dia ketika dia menemukan salib. Dia menemukan air kehidupan yang membersihkan dirinya, dan dia mengucap syukur. Terakhir, ketiga, mari kita selesaikan jalan ini. Di ayat bacaan kita, Rasul Paulus berbicara soal orang yang telah gugur, tetapi dia juga berbicara soal orang yang tetap bersama dia. Nah, kita di 2 Timotius 4 ayat 6-8, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah memakai pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dan kita juga mempelajari soal persembahan yang dicurahkan ini kan. Persembahan yang dicurahkan ini kita lihat di kitab Imamat juga kan. Dan persembahan ini harus dicurahkan semua. Dan kita lihat Rasul Paulus dia telah mencurahkan semuanya, dan dia merasa waktunya untuk mati sudah mendekat. Dan kita, kalau kita merasa seperti itu ya, kalau kita merasa kehidupan kita akan sebentar lagi berakhir, kayaknya kita tidak akan bilang bahwa saat kematianku sudah dekat. Dan tapi ini adalah suatu hal yang sangat indah yang dapat dikatakan oleh Rasul Paulus. Ini seperti kita mau berangkat ke negara baru, kita mau naik ke suatu pesawat. Kita sangat keasikan, kita gak sabar untuk tiba di negara yang baru itu. Dan inilah yang sedang dikatakan oleh Rasul Paulus. Keberangkatanku sudah mendekat. Jadi Rasul Paulus dia tidak sabar untuk berangkat ke tempat berikutnya. Jadi dia tidak takut akan kematiannya. Dan bayangkan ketika kalian bekerja
pekerjaan kalian belum selesai dan waktu liburan kalian sudah datang. Maka kalian harus membawa pekerjaan kalian saat masa libur kalian itu untuk menyelesaikan pekerjaannya, ya kan? Tapi di sini Rasul Paulus sudah mengatakan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Dan ketika kita melayani Tuhan, kita merasa, oh, waktunya sudah selesai, pekerjaanku sudah selesai. Tetapi daripada itu, coba kita tanyakan diri kita sendiri, apakah saya telah menghasilkan buah yang baik? Dan sebagai seorang pekerja di dalam gereja ini, sebagai apapun yang menjadi pekerjaanmu di gereja, sebagai anggota, sebagai pemimpin, apakah saya telah menyelesaikan pekerjaan saya? Hanya karena waktunya telah berakhir, tapi itu bukan berarti pekerjaan kita juga berakhir. Apakah kita telah selesai, yaitu dengan menghasilkan buah? Kita semua melayani Tuhan dan melakukan pekerjaannya, dan kita harus melihat apakah usaha kita menghasilkan buah, apakah mahkota kebenaran itu disiapkan untuk kita di surga. Bagaimana Rasul Paulus dapat mengatakan ini dengan sangat percaya diri bahwa dia telah menyelesaikan pertarungan yang baik. Dan kita harus tahu pertarungan apa ini, pertandingan apa yang diakhiri. Apakah kita juga dapat mengakui pertandingan apa yang perlu kita tarungi? Dan kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi, pertarungan yang baik adalah upaya kita dan pekerjaan kita untuk dapat menjaga iman dan hati nurani. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 12 dikatakan, tetapi mereka ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dan kalau hati kami hanya ingin mengejar hal-hal materi dalam dunia ini dan tidak mengejar kerajaan Tuhan atau kasih Tuhan, tapi kalau kita menjadi budak uang dan budak hal-hal material dan hal yang dipromosikan oleh iblis, dan ini bukan berarti Tuhan tidak akan memberkati kamu dengan uang, bukan berarti uang itu adalah jahat, tapi kalau fokus kita, kalau segenap kehidupan kita berlaju menuju keuangan, menuju uang, maka saat itu iman kita akan goyah. Dan ketika iman kita goyah, maka kita akan ditusuk oleh berbagai duka cita. Maka dikatakan di ayat 11 bahwa kita harus menjauhkan diri kita dari itu semua. Dan kita harus mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Pertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi dia mengatakan, dengan menjauhi itu semua dan menjaga dan mengejar kebenaran, keadilan, kasih, kesetiaan, ibadah, itulah pertandingan yang baik. Dan menarungi pertandingan yang baik itu
Itulah yang perlu kita lakukan. Dan kiranya ini menjadi pengakuan kita bahwa kita telah menarungi pertandingan yang baik. Dan di tahun 2025 kiranya kita pun dapat terus memenangi pertarungan ini. Dan kedua, saya telah menyelesaikan jalan ini. Rasul Paulus, dia tahu bahwa seorang pelari harus tahu akhirnya di mana dan harus tahu bagaimana dia dapat mencapai garis akhir itu. Ini berarti di dalam jalan kita, ketika kita ingin mengakhiri jalan kita dengan baik, maka kita harus dari awal mengetahui jalan mana yang harus kita jalankan dan apa tujuannya. Dan mengapa Tuhan memanggilku, mengapa Tuhan memberikan kepadaku kesempatan yang lain. 1 Korintus 9 ayat 23-24 mengatakan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi kita harus rencanakan dari awal. Dan kita lihat di ayat 25. Setiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi untuk itu memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar kamu dan saya dapat sama-sama menerima mahkota surgawi itu. Dan kata selesai dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah teleo, yang berarti lengkap atau kepatuhan. Dan ini adalah kata yang Yesus gunakan ketika ia menyelesaikan karya salib. Ketika dia menyelesaikan karya penebusannya. Sudah selesai, teleo. Dan kalau kita tidak tahu bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita tahu kapan awal dan akhir kita? Dan marilah kita menetapkan beberapa tujuan-tujuan dan kita tanya pada Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan di tahun 2025. Dan marilah kita tanya kepada Tuhan. Dan terakhir, Rasul Paulus mengatakan, saya telah memelihara iman. Apakah kita dapat mengatakan bahwa kita memelihara iman di tahun ini? Dan dia mengatakan bahwa aku telah memelihara iman, dan betapa sulitnya mempertahankan iman itu. Itu adalah kesimpulannya dia, betapa sulitnya mempertahankan iman. Dan kita lihat di Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan apakah kamu tahu bahwa imanmu adalah senjatamu? 1 Petrus 1 ayat 6-9. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaan dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sudah sukacita yang mulia dan yang terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kamu berada di sini, di tempat ini hari ini, karena ya saya percaya, karena Tuhan sedang memberikan kepadamu kasih karunia untuk menjaga imanmu itu. Dan ampunilah saya, tetapi coba kamu katakan ini bersama dengan saya, dan katakanlah ini dengan iman. Saya telah mempertahankan iman. Amin. Ada waktu-waktu yang sulit di mana kita hampir kehilangan iman kita, tetapi
kita ada di sini. Aku telah mempertahankan iman. Kesimpulan, 2 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersediakah bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi tahun berikutnya, tahun 2025, Tuhan sudah menyusun banyak berkat-berkat yang luar biasa bagimu. Dan marilah kita terus maju menujunya, dan kiranya kita menyelesaikan tahun ini dengan benar, dan kiranya kita memasuki tahun berikutnya dengan benar. Dan saya percaya bahwa Tuhan memiliki sangat banyak berkat untuk gereja Sion. Marilah kita berlari menjalankan perlombaan ini, dan kiranya kita dapat menyelesaikan perlombaan ini dengan mengatakan, saya telah melakukan pertandingan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami melalui surat Rasul Paulus bahwa sering banget, bahwa ada banyak waktu, sering kali kita menghadapi rintangan dan iman kami tergoyahkan, tetapi kami ucap syukur kepadamu karena Engkau telah menjaga kami supaya kami dapat tetap melayanimu dan menyembahmu di sini, di tempat ini. Dan kami ucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami supaya kami dapat menjaga iman. Dan kami tidak tahu ya Bapak apa yang akan terjadi tahun berikutnya, tetapi kami ingin bersemangat seperti Rasul Paulus. Dan Bapa, kami berdoa agar Engkau tidak melepaskan kami. Dan Bapa, kami minta belas kasihan-Mu ketika kami mengakhiri tahun ini, dan kiranya diri kami yang lama dapat kita tinggalkan, dan kiranya kita dapat terus memikul salib kita bersama Yesus Kristus, dan di dalam namanya saja kami berdoa dan ucap syukur. Amin.